Cuma pancamping bajanya zuhur kanya. Umma gukai ke panjang ka zuhur kanya zuhur mah. Zuhud pengertian yang ketiga, anta ja'ala dunya fil aidi, menjadikan dunia itu di tangan dan akhirat itu di hati. Pakiban dunia di tangannya mah. Kalau dunia hilang bisa cari lagi. Nya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-31. An Abi Al-Abbas Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi kita ketemukan juga dalam riwayat lain bi asanid sahihah, dengan sanad yang sahih. Jadi walaupun sanadnya sahih, sanad itu perawi-perawi. Hadis ini masuk ke dalam kategori hadis hasan. Kalau kita lihat dari isinya, dia masuk level kedua. Karena kalau dilihat dari segi isi, nomor satu itu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Ja'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pensyarah ini ada sampai 6 atau 8 pensyarah tidak menjelaskan itu siapa laki-laki itu. Dan di dalam, kalau kita ingin mengecek hadis ini, tidak jelas nama laki-laki ini siapa. Imam Nawawi mengatakan la yahumuna, tidak perlu kita nama laki-laki itu. Yang penting pesan yang disampaikan dalam hadis itu. Walaupun ini Abil Abbas tidak menyebutkan siapa nama laki-laki, karena kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau tidak ada alif lam itu nakirah namanya, rajulun. Kalau seandainya ada alif lam itu ma'rifah, artinya laki-laki itu dikenal. Tapi laki-laki ini tidak dikenal siapa namanya, dan tidak perlu dikenal untuk apa ya Pak. Faqala, laki-laki ini ketika ketemu dengan Rasulullah, apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, ini menandakan laki-laki ini mengenal Rasulullah dan Rasulullah mengenal laki-laki ini. Dari mana kita tahu? Beliau memanggil Nabi Muhammad dengan ya Rasulullah, atau nanti ya Nabi Allah. Tapi kalau dipanggil dengan ya Muhammad, itu bisa saja orang kafir Quraisy, bisa saja orang asing yang tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau menggunakan kalimat ya Muhammad. Bisa saja baru pertemuan yang pertama sekali atau pertemuan yang kedua. Contoh seperti Jibril sebelum turun ayat ya ayyuhal muddatsir, Jibril mengatakan apa kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad anta Rasulullah. Ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Tuhan terkejut Nabi Muhammad melihat makhluk yang sangat besar sekali, ma bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi duduknya. Dan kemudian makhluk ini mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah.
kamu adalah Rasulullah. Makanya makhluk yang pertama mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah malaikat Jibril. Ini bukan ketika di Gua Hira. Di Gua Hira tidak. Artinya ketika wahyu yang pertama. Ini sudah wahyu yang ketiga setelah turun surah ya ayyuhal muzammil. Ketika itu baru ya ayyuhal muddathir. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya satu amal ibadah, idza amiltuhu ahabbani Allah. Kalau saya lakukan itu, Allah akan mencintai saya. Ya, berikan petunjuk, kasih tahu saya ya Rasulullah, saya buat satu hal itu, saya akan dicintai oleh Allah. Wa ahabbanin nas, dan manusia juga akan mencintai saya. Nyoka Allah cinta ke kitanya, tapi manusia bengeh ke kitanya. Ada kalanya Allah bengeh ke kitanya, manusia cinta ke kitanya. Ini dua-dua benar. Allah bagi cinta ke kitanya dan manusia cinta juga kepada kita. Baik bengeh ke kitanya. Apa yang kita lakukan? Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Nya zuhudnya apa ile? Zuhudlah kamu, maka Allah akan mencintaimu. Di dalam penjelasan hadis dikatakan, az-zuhdu a'la martabatin minal wara. Zuhud ini lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan wara. Wara itu bagaimana? Maka kalau seandainya seseorang itu sudah wara, ada yang lebih tinggi dari wara, yaitu zuhud. Wara itu bagaimana? Wara itu himan nafsi minal muharramat, menjaga diri dari yang haram, itu wara namanya. Ketika dia tahu itu haram, dia menjauhkan diri, itu wara. Tetapi menjauhkan diri dari yang haram itu di bawah martabat zuhud. Ya, satu. Yang kedua, himan nafsi minas syubhat, menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Ini wara. Contoh misalnya, ketika dia melihat nyokan haramnya, nyo napeng lon di sinan, ya nembak. Napeng lon, napeng jemaah, tapi yang kejut cok syubhat. Kenapa kamu lawak-lawak di sinan? Nata anak yatim, nata lon, alah kakalah, baik cok juga di. Walaupun dia seperti ini, tetapi zuhud itu martabatnya di atas ini. Makanya az-zuhdu a'la martabatin minal wara. Ini kata Syekh Al-Utsaimin ya. Jadi itu a'la martabah lebih tinggi martabatnya dibandingkan zuhud. Zuhud itu apa sebenarnya? Ya. Jadi pada tahun padum ya, 2010, 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Jadi ketika saya salat di sebuah masjid di Afrika ya, tiba-tiba karena lun telat ketika azan kedua truk aji pak sap paling likut. Rupanya ketika berdiri pada sap paling belakang, di samping saya ada seorang jamaah pakai baju hijau, semua hijau. Tetapi masalahnya apa? Kukunya panjang-panjang, ukai kaki panjang cik. Kalau lagi Ashabul Kahfi ya. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, karena yang cerita ini Imam Ibnu Katsir, Pak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydhawi. Beliau yang cerita bagaimana Ashabul Kahfi itu fatala adfaruhum, kukunya panjang. Fatala sya'ruhum, rambutnya juga panjang-panjang. Bayangkan saja tidur 309 tahun lamanya. Bayangkan sebagai panjang ukai, panjang ukai. Mereka tidur 309 tahun lamanya, bagaimana panjang rambutnya? Gedanya mentang tidur hana tak keho ke panjang u. Nyo leher tu dikurung tun. Tapi karena mereka itu lapar, hana ru tepike ukai, hana ru tepike yang dipikir perut ni mah. Yang dipikir perut saja. Ketika di samping saya itu ukai ke panjang-panjang, ukai kaki panjang cik. Pi panjang, panjang cik. Be hana put tak tanyong be mah. Be hana put tanyong. Nya menyo katanya oleh ba nyang gute, nyokang gute keralupnya. Jadi ketika berdiri di samping saya, manyo pakai bina rumpungonya, mikir rumpungonya, lumpi salah anda caranya, Pak. Kita sudah suudzon kepada orang lain.
Umay pakai samping lun, be piking dan be. Setelah salam saya langsung pindah. Tetapi orang lain sujud semua, Pak. Antri untuk mencium kaki beliau. Jadi mandu antri. Lun tanya, le-nya adalah singkatan dari limadha. Limadha. Ipegah lewaknya, huwa rajulun zuhdin. Nyo urun zuhud. Lun pegah lun Rasulullah hantang geyu lagi-lagi nyo lun pegah. Memang bengeh-bengeh cia awaknya. Rasulullah tak pernah menyuruh kita zuhud seperti ini. Hana mana buke panjang, panjang baje lagi bepi yahdikumullah Jadi hana geyu binau. Di dalam sejarah itu, di situ diungkapkan Utsman bin Affan orang sahabat paling kaya dan paling zuhud. Bayangkan aja. Orang paling kaya dan paling zuhud. Menyokdai jarang ba orang kaya zuhud jarang. Yang zuhud orang ketim biasa. Ada yang pekan zuhud. Hana tapu-tapu dah zuhud lagi memang. Kendaraan hana tapu-tapu hana dah zuhud lagi juga dia. Wajar kalau orang miskin zuhud, karena hana tapu-tapu. Nyo orang kaya paling kaya lom zuhud lagi, karena banyak ada orang kaya nanti tidak zuhudnya. Ini sudah kaya zuhud lagi. Apa itu zuhud itu? Kita lihat Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Az-zuhdu ma la yahtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan. Jadi sesuatu hal yang tidak berfaedah untuk di dunianya hana faedah, belum di akhiratnya. Walaupun di dalam satu pembahasan lagi ada pendapat ulama lagi, ma la yahtaju ilaihi fil akhirati. Apa yang tidak dibutuhkan di akhirat. Walaupun berbeda, sekarang akan kita jelaskan dua-dua. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, ini sahibul kitab yang punya kitab ini, ma la yahtaju ilaihi fid dunya. Sesuatu hal yang tidak kita butuhkan di dunia ini. Nya nembak. Hana perle katanya, hana perle. Pu yang hana perlenya. Tak pembung dro, hana perle ke pu dah pembung dro gok-gok bengeh katanya, Mbak. Nya nembak. Tak cok atagop, tak jih atagop, kepu yan, Mbak. Maka orang yang menjaga dirinya termasuk wa ingkana halalan. Walaupun itu halal. Menyohana perle kepu, Mbak. Nya. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali ada namanya fakir. Fakir itu ada 4. Yang dimaksud fakir apa? Fakir itu al-faqdu ila ma yahtaju ilaihi. Seseorang sudah hilang sesuatu hal yang dia sangat butuh kepada sesuatu itu. Makanya ketika seorang butuh kendaraan untuk pergi ke masjid, berarti dia fakir. Bahkan fakir karena butuh kepada kendaraan. Tetapi kalau mobil nak butuh, kepu betul. Kepu hana perle, Pak. Jangan dapat. Berarti hana fakir, Pak. Hana fakir. Saya tidak perlu ini, tidak emas, tidak perlu. Pakah hana perle, Pak. Hana perle. Hana perle kepu dah minta dia, ya kan hana perle. Ya, Pak. Ini namanya zuhud namanya. Meninggalkan sesuatu hal yang tidak perlu. Itu zuhud namanya. Kepu dah mintanya padahal kana katanya, Pak. Hotel sudah ada 8. Dah minta lah. Yang ke fakir nanti, Pak. Artinya han tep-tep, Pak. Han tep-tep. Sudah ada 8 hotel, nyo benar 2 boh tu bermangat hati. Ya namanya. Nyo lampuh kana, dino kana, ide kana Jakarta kalau menalom. Udah apa jo lampuh kena nyo, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Ini sesuatu hal yang tidak penting, penting dia tinggalkan itu. Ini zuhud namanya. Ini versi Imam An-Nawawi, Pak. Tapi pengertian menurut imam yang lain, az-zuhdu atarku ma la yahtaju ilaihil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan di akhirat nanti. Ya, bagaimana cara yang tidak butuhkan akhirat? Yang tamita-mita ini, menyotamita mentang tidak untuk akhiratnya rugo, Pak. Rugo. Seperti kata Imam Ghazali, bodoh sekali manusia itu. Dia cari harta puluhan tahun lamanya, tetapi setelah itu ditinggalkan hartanya begitu saja. Kau orang bodoh nanti, Pak. Bodoh, Pak. Lagi urun rok mengkut. Ketika sudah dia tangkap ikan sudah banyak, ikan dia tinggalkan begitu saja. Kau orang bodoh nanti, Pak. Ya, Pak. Itu orang bodoh kata Imam Ghazali. Kalau tidak bodoh, ambil itu bawa pulang ke rumah. Ambil semua bawa masuk dalam kuburnya. Ya, Pak. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Maka bersedekahlah dengan harta itu. Bayarlah zakat, bantulah orang lain. Untuk apa? Supaya bermanfaat untuk akhirat. Kalau yang kita kejar itu tidak ada manfaat untuk akhirat, ya sama saja. Untuk apa? Kan bodoh nanti, Pak. Untuk apa? Ya. Ini pengertian zuhud. Ada juga yang mengatakan
Ya, ini kalau di sini tarku mala yanfa'u fil akhirah. Ya, sama seperti tadi. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ada pendapat lain lagi mengatakan begini. Az-zuhdu di sini ada juga ya. Az-zuhdu anta ja'ala dunya fi aidikum. Menjadikan dunia itu di tangan. Ya. Wal akhirah fi qulubikum. Akhirat itu di dalam hati. Itu zuhud. Makanya zuhud itu bukan oma kacom pancamping bajanya zuhud kanya. Oma guke ke panjang ka zuhud kanya zuhud. Zuhud pengertian yang ketiga, anta ja'ala dunya fil aidi. Menjadikan dunia itu di tangan dan akhirat itu di hati. Pakiban dunia di tangan ya, Pak. Kalau dunia hilang bisa cari lagi. Nyan, uronyo kagadah katanya. Gadah jabatan, gadah mitana apa tu tah mah. Yang he gadah imannya he. Kalau gadah jabatan tinggal mitalam memang. Gadah harta mitalam, kerja lam pun tutah demai. Nyo gara-gara gadah selap pak masjid nak semayang leo masjid ni. Dan yang nengku bakal nak semayang leo masjid. He dajak masjidnya. Bakal dajak semayang gadah selap. Gadah telah nak semayang li. Selap kayak pasal mati mak. Jadi makanya jangan jadikan dunia itu di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi manusia itu dihiasi dengannya. Maka baik gara-gara hiasannya tuwa ibadah. Kita lupa tujuan akhir katanya apa tujuan akhir. Kita ini kan Allah berfirman la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita melalui masa-masa. Baik katanya sibuk di dunia medang Pak. Nyen alam selanjutnya kematian itu ada, hidup setelah mati ada, setelah dibangkitkan ada, surga ada, neraka ada. Betapa hebat roh di sini Pak. Sebagaimana seorang ketika dia berada di dalam alam roh. Ketika di alam roh mengatakan oma ayutan katanya ya nampak. Kagejo nikmat, gejo rezeki ni Allah. Tetapi ketika dia masuk ke alam selanjutnya, alam rahim, oma lebih hayulam. Bahkan gejok roh, gejok tubuh nya nampak ngen tubuh dua-dua diberikan oleh Allah dan dijaga lagi oleh Allah. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Walaupun sebagian membaca faqaddarna fa ni'mal qadirun, dua bacaan, faqaddarna. Ketika di dalam rahim dia mengatakan oma mangatat ya. Kembali ke alam roh han sang lebih mangat di tino sang. Ketika lahir ke dunia, oma sang lebih mangat di dunianya Pak. Sudah ada roh, ada tubuh, ada fasilitas lagi. Nah fasilitasnya lebih mangat loh. Balik lau dalam rahim han. Maka tidak ada orang yang sudah ke dunia balik ke alam rahim. Umadun menghut tamong alam rahim lau hanai Pak. Lagi urung katikula lun menghut ya tamong SD lau hanai Pak. Menghut tamong paud lau. Urung kat Tuhan lun menghut paud lau hanai terima nak diterima. Nya ni Pak. Dengan fasilitas sedemikian rupa, baik sampai lalai katanya Pak. Dan kita ini, kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu tahu nikmat setelah hidup ini, nyan Pak, alam barzah, la tamannaunal mauta. Mereka akan bercita-cita untuk mati lagi. Sebagaimana seorang dalam kandungan, dia tahu kalau tahu nikmatnya dunia, bercita-cita untuk cepat lahir ke dunia. Tetapi ketika dia hidup di dunia, lu kasih ino menteng lah, kasih ino menteng. Dia nak tahu nikmat di dalam ini Pak, alam barzakh. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang itu takut mati gara-gara dua hal. Yang pertama hubbud dunia. Dia masih cinta sama dunia. Nyo menyomate hotel Soklola, nyo menyomate saham kiban saham loan, nyo menyomate tanah di Jakarta kiban, hotel di Eropa kiban, hotel di Singapura kiban, karuga loan. Maka ketika dia sakit takutnya luar biasa. Nyawa sakit malu kata ke gimana caranya? Doktor spesialis tolong punya lombek mati lun. Ya ke mati Pak. Kenapa hubbud dunia mesti dia Pak? Coba dia zuhud dia. Insyaallah nak ya ke mati Pak. Satu. Yang kedua al-juhlu. Juhlu ini karena dia bodoh. Bodoh kenapa? Dia tidak tahu alam barzah itu nikmatnya lebih dahsyat lagi dibandingkan nikmat dunia Pak. Karena tidak tahu Pak. Coba dia tahu Pak. Ya. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, ya. Ada juga di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta, kitab yang dikarang oleh Imam Malik, kitab yang berhasil dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i.
Dalam kitab Al-Muwatta itu diungkapkan ketika seseorang itu meninggal dunia, dia ditanya oleh dua malaikat, ma ra'yuka fi Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Walaupun di dalam riwayat lain, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma qiblatuka, ma ikhwanuka. Ini sama, riwayatnya sama, apa namanya, intinya sama walaupun riwayat berbeda. Ini walaupun soal kah kabocor, ma rabbuka kabocor soal, ma nabiyuka kabocor soal, kah kabocor soal mendu. Walaupun soal kabocor, teruk ke dia hendak pun jawab, walaupun soal kabocor. Lagi orang sudah mempersiapkan sesuatu karena dia berbuat curang, nyaruh-ruh hidup ini, Pak. Ketika malaikat bertanya, ma ra'yuka fi Muhammad, ini ada di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ma ra'yuka fi Muhammad, pemuda tadi menjawab, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Allah sudah mengirim Muhammad ke dunia ini dengan Al-Quranul Karim. Muhammad mengarahkan kami untuk menyembah Allah. Muhammad menyuruh kami untuk menghadap kiblat. Orang-orang mukmin adalah saudara-saudara kami. Apa kata malaikat? Malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu. Kalau doa kita berbeda dengan malaikat. Kalau doa kita apa? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Tapi doa malaikat berbeda. Allahumma ja'al qabrahu sab'ina zira'an fi sab'ina zira'an. Ya Allah, jadikan kubur si fulan ini ya Allah, karena dia urung taat, urung ge akai, urung jeroh, banyak. Jadikan kuburan dia sab'ina zira'an fi sab'ina zira'an. 70 zira' kali 70 zira'. Zira'nya kau beno, Pak. Berarti kira-kira kalau 70 zira' kali 70 zira', nyo zira' manusia apa tu berarti 55 meter. Sekarang coba lihat, ada enggak kamar seseorang itu 35 meter kali 35 meter? Kamar mentang, Pak. Hana, Pak. Nyo rumah hana, Pak. Nyo kamar ukuran 55 meter kali 55 meter. Tetapi ini dijawab oleh Imam Jalalain, meter itu bukan zira'nya manusia, walakin zira'ul malaikah. Zira' malaikat, 70 kali zira' malaikat, bukan zira' manusia. Kalau zira' manusia 35 meter. Sekarang kita akan lihat begitu besarnya malaikat itu, Pak. Malaikat di dalam hadis qudsi, apabila basata ajnahatahuma, dia mengepakkan kedua sayapnya, itu memenuhi langit dan bumi. Kedua sayapnya, maknanya apa? Zira' malaikat itu 35 kali, Pak. 70 kali sayapnya malaikat itu. Itulah luasnya kamar kita ketika berada di alam barzakh. Begitu nikmatnya, Pak. Ya, Pak. Lagi tertinggal dalam dunia fidra tertinggal, Pak. Kan cukup banget. Fasilitas semua ada, apa-apa ada. Kemudian teman kita di dunia yang lain, ini di dunia yang lain, le mendumai. Bumi yang lain, bumi kita di bumi ini sendiri. Teman kita di bumi yang lain, di bumi yang lain. Wah, tenang katanya, Pak. Luas sekali. Jamun tertinggal dalam kamar kali put 6 kali 5. Ini bukan 70 zira' kali 70 zira'. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu belum lagi langit. Seluruh langit dan bumi. Langit satu, antara langit satu dan kedua, kata Rasulullah, sab'ina sanah, 70 tahun. Ya, nampak. 70 tahun itu kalau dalam perhitungan Allah itu kali 1000. 70.000 tahun sampai langit kedua. Sampai langit ketiga begitu juga, langit kedua, ketiga, 70.000 tahun lamanya sampai waktu gede. Jadi begitu luas kuburannya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak ada rugi kita berzuhud, Pak. Untuk apa kita tak pegaknya, tapi hana manfaat, Pak. Tidak ada manfaat untuk dunia, hana manfaat. Icuma ligap untuk akhirat, hana manfaat. Kenapa kita tinggalkan begitu saja? Kalau mau manfaat, gunakan harta ini, gunakan akal kita, gunakan kekuatan kita untuk membantu orang lain. Sudah. Ini yang pertama. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin dicintai oleh manusia bagaimana? Ya, ini, Pak. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia itu, dia akan mencintaimu. Apa maksud zuhud pada manusia, Pak? Be tamak ba atagopnya, banyak. Dia ada dua pengertian. Jangan tamak sama yang ada sama orang lain. Si fulan beli ini, lum loci lagi nya, ya, Pak.
nya hanai senang li manusia kena nya lon lu bubuk cit lu bubuk cit pe kat nya mentong yang je lon je cit nya atau ketika manusia punya harta yang banyak nyo pakai bancara hartanya berpindah jaro tanya nya nyan katanya menyona tipe-tipe lagi nya manusia enggak akan pernah mencintai kita. Ini satu. Yang kedua kata Imam An-Nawawi yasmulu fihi, termasuk juga wala tas'alin nas, jangan minta sesuatu sama manusia. Pakai bancara hai nyan bahlun mentang tina nyan belak-laki apa ya urang galak melaki-laki nya urangnya hana galak katanya apa nyan. Kalau ingin dicintai oleh manusia jangan pernah minta sesuatu sama orang lain, mintalah kepada Allah, jangan minta sesuatu. Ai menyojih hendak nebuh lon kenan bahlun mentangnya nyolon ni kabereh ya nya bahlun mentang ya atau minta jabatan ai nyo menyojik jabatan yang kelun ya menyojik jabatan kelun nyan menyona watak lagi nyan. Maka Rasulullah mengatakan orang manusia tidak akan pernah mencintai kalian. Coba katanya hanaji bebedal kayak tepu. Bahkan sahabat itu Umar bin Khattab ketika diberikan jabatan apa kata belon dia Rasul belon dinilai belon katanya hana apa karena sabah nalom ni apa sabah kalau bereh kalau kelam lain ketika nak dua apa nalom lagi ada lagi terus ada lagi. Maka manusia tidak akan pernah mencintai katanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua tipe manusia. Dua tipe manusia bagaimana? Ada manusia di kepala dia orientasinya akhirat, satu. Yang kedua, tipe manusia kedua di kepalanya orientasinya dunia orientasi. Yang penting berjut mat proyek, jut ke nyo, jut ke je, yang penting berjaya lun, ayu hebat nya nampak. Nyo na dua boh. Yang sabo tu fikir akhirat. Ini pakiban berselamat akhirat lun. Akhirat berselamat. Ketika saya di alam barzah benyaman. Ketika di padang mahsyar benyaman. Ketika nanti di dihisab bebek katanya tepu. Kemudian masuk ke dalam surga dengan mudah. Nah, ini ada dua orientasi, Pak. Ya. Orientasi pertama dunia. Sekarang kita lihat sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan mangkanat al-akhirah hammuhu, kalau di kepala dia orientasinya akhirat, ketika dia bekerja nyo akhirat, manfaat ke akhirat pu nyo menyolon mengerti pulan manfaat akhirat pu ke manfaat dunia betala nyo dunia tapi nyolon mengerti pulan penam proyek tapi aku fikir dunia tapi aku fikir hana aku fikir akhirat, hana aku fikir nyolon mengerti pulan apakah dia bisa menolong saya di padang mahsyar nanti, jangan fikirnya Pak. Menyolong to ngurung-urung saleh, apakah orang saleh je manfaat loncok manfaat nya dia fikir Pak. Ini kata Rasulullah, kalau ada orang di kepala dia orientasinya akhirat ya nih Pak, apa untungnya apa? Untungnya kata Rasulullah jama'allahu syamlahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi semua keinginan dia kalau dia orientasinya akhirat. Makanya ketika dia berpikir akhirat tabinya untuk akhirat, maka kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah. Nyan Pak. Hana perlaya Pak. Tidak ada orang bersedekah gasin hana Pak ya. Menyodakalan hai Pak kagasin bekan lihat aku bersedekah yang kagasin ya. Hana urang sedekah gasin Pak. Hana urang bayi zakat gasin hana Pak. Hana urang bayi zakat sengsara hana Pak. Tipulan ka sengsara bekan zakat sampai bayi kabeh harta hana Pak. Maka Rasulullah berjanji Pak, jama'allahu syamlahu, apa kebutuhannya diberikan oleh Allah. Tetapi ingat orientasinya akhirat ya Pak. Biar fikir dunia pengegop apa je gop hana Pak. Ge fikir akhirat. Nyo menyolong pengegop akhirat tu bagi bandul hana lu pengegop lu nyan Pak. Hana lu pegap bina, hana lu pegap piti. Satu, ini untungnya orang orientasinya akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya Pak. Hati kaya Pak. Oh mam mangat hati, tetapi rumah mangat, taih mangat, dengan anak mangat, interaksi sosial dengan masyarakat mangat, dengan Allah mangat, mandu mangat ni Pak. Kenapa? Orientasi dia akhirat. I pengeligap, alah baik pengegede, hati tenang Pak. Hana pupu, hana baik pengegede. Oi keligap baik ke ngerau gede, hana pupu dia kagak depat boleh Allah ini. Hana pun dah balah keun Pak. Maka orang ini jiwanya selalu tenang jiwa dia. Hana pupu, oi cok idalim baik dalimi padum na idaliminya. Hana pupu ya Pak. Jadi artinya apa? Menjadikan dia itu hatinya kaya. Ya, contoh lain loh.
Gedanyo na tanaman ni Pak, na tanaman. Ketika home lah gedanyo krit Pak, gedanyo krit home lah Pak. Tetapi ketika bak tanaman bek dah mekrit, ipajo li ticemnya bek dah mekrit ni Pak. Baik pajo gede. Hana pupu baik pajo ticem Pak. Karena kata Rasulullah, setiap buah-buahan yang ada apakah di depan rumahmu atau yang ada di kebunmu yang dimakan oleh binatang itu sedekah untuk dia. Yang sebuah Pak, sedekah. Yang kedua, kita tidak tahu binatang itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tepu dia Pak. Dia berdoa kepada Allah Pak. Menyona sebuah binatang berdoa, alhamdulillah ya Allah ni pejerah ti pulan ni pejerah. Mungkin kita hanya ge akai dengan manusia tapi dengan binatang Pak. Ibu doa binatang gedanya Pak. Ya, ibu doa binatang gedanya. Bisa saja sudah berapa binatang itu ibu doa mendu gedanya, ibu doa mendu gedanya. Nah jamaah gedanya maklun beklam, ya Pak masjid doi kan. Oma nyo lagi yang kabeh rambut doi pajuh hundum. Kabeh boh pulengkeng pajuh hundum. Pena batasan ni Pak. Hae tapi jadi pajuh hundum binatang. Apakah ada batasan tu pegahnya? Per sekilo mentong, per 2 kilo, Pak. Per katsip 5 kilo atau setengah bak abihan per tahu saya je atau tapoh je. Bersedekah tidak ada batasan lu pegah ini. Bah lagi kedua hana pupu je. Kita memanfaatkan doa dia. Yang pertama sedekah, yang kedua doa dia kita memanfaatkan Pak. Ya. Contoh. Ada seorang wanita, oh maka sengaja jauh ni Pak. Sebentar lagi 5 menit lagi Pak. Ada seorang wanita pelacur. Maka kita jangan salah nanti memahaminya. Pelacur ini masuk ke dalam sorga gara-gara apa? Di dalam hadis disebutkan gara-gara membelikan air kepada seekor anjing. Kalau diketahui hadis ini oleh pelacur, mama ngatat. Minta jua saya Pak. Ketika sudah melacur minta saya, kepui joi ka saya Pak. Nyokai tenak lihat saya Pak. Joi ka saya. Kita tidak tahu apa kondisi anjing pada waktu itu Pak. Anjing pada waktu itu dia sedang kehausan sekali, yalhasu. Yang hasu artinya apa? Karena tidak tahu mau minum apa lagi, pasir itu dijilat-jilat Pak, saking hausnya dia. Maka ketika di padang pasir itu ada sebuah sumur ya. Tiba-tiba ada seorang pelacur. Dia turun ke sumur itu, dia mengambil air dengan sepatunya, dia minumkan anjing itu. Fasyakarallah, anjing bersyukur kepada Allah dan berdoa saya Pak. Dengan wasilah doa saya, wanita tadi bertaubat kepada Allah ya Pak. Maka taubatnya yang membuat dia masuk dalam surga, bukan pelacur dia memberikan minuman, tidak. Yang menjadi pulih pelacur, oh mayu tak teman-teman surga pelacur je tak minta tapi tak jauh kasih Pak. Menyukai tenak lihat saya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita habiskan saja sedikit lagi Pak. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatangi dia. Nya Pak. Nyo munyo katanya orientasi akhirat, dunia itu cerah katanya Pak. Kan katanya oleh pencerah akhirat. Nyohe demita dunia mita hana mendemeh. Kenapa? Karena orientasi kita itu, orientasi kita dunia hana mendemeh Pak. Tapi kata Rasulullah, kalau orientasi kita akhirat, dunia mita katanya Pak. Dunia mita katanya. Kan katanya raghimah ini apa maksudnya? Raghimah ini dia mencari kita dan kita tidak mau. Baik, kedih. Imita Allah kedih kata Pak. Jabatan mita katanya kedih. Hana perlelu. Ya ne Pak. Ini janji Rasulullah Pak. Rasulullah tidak pernah bohong Pak. Hantang itu mengerti Rasulullah. Sudah, sekarang kita lihat yang kedua. Kalau ada orang orientasinya dunia. Wa man kanat ad-dunya hamhu, kalau orientasi dia dunia, benanyo. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan di sini apa? Syatat-lahu syamlahu. Allah tidak akan memenuhi keinginan dia. Jadi makanya dia ingin ini dapat gadah li Pak. Mentemeh hansip li Pak, hansip. Contoh Walid Al-Mughirah. Kalau kita pikir secara logika, harta Walid Mughirah bukan 7 keturunan Pak, 30 keturunan tak sanggup menghabiskan harta dia Pak. 100 keturunan tak sanggup menghabiskan. Kenapa? Tanah dia itu dari Mekah menuju Yaman, yang tanah Walid Al-Mughirah mendumba. Tetapi apa? Karena orientasi dia dunia, nyo bejit tak kuasainya lah. Akhirnya apa? Tanah habis mendum tanah Pak. Sehingga dia mati dalam keadaan penyakitan, penyakit lah. Dia kena penyakit Pak. Kemudian setelah itu fakir lagi Pak. Anaknya meninggal lagi, hartanya habis. Entah diserobot oleh orang tanah alih pengelega habis mendum hartanya Pak. Gara-gara apa? Orientasi dia dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Matanya itu akan dibuat oleh Allah selalu fakir. Fakir itu apa? Kurang. Dia sudah punya mobil 10 mentang kurang lho, menyona sabot tu senang hati mentemeh sabot tu. Kurang mentang menyona sabot tu. Udah tapi susah apa? Susah selalu hidupnya.
Padahal rumah sudah banyak sekali, hotel sudah banyak sekali, tapi hidupnya makin susah. Kenapa? Al-faqru kata Rasulullah baina ainaihi. Lihat punya orang mentang kurung pedang lam gede di Singapura. Ketika di Singapura kurung lam pedang lam di gede, pedang lam padahal sudah banyak sekali, Pak. Ini yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qadara alaihi. Allah tidak mendatangkan dunia kepada dia kecuali sejauh kemampuan dia saja. Kemampuan dia. Sejauh mana kemampuan dia? Saya sanggup ya Allah membuat ini, segitu saja kamu dapat. Tetapi orang pertama tadi, dia diberikan lebih banyak oleh Allah tapi dia menolak, dunia akan mengejar dia. Tapi ini dia mengejar dunia. Dunia itu akan diberikan sejauh kemampuan dia saja. Dah mampu dalam kerja. Ya Allah lalu kerja dari bengah tok teput, cok dunan mentang, cok gede. Kemudian tapi tidak berkah, Pak, berkah. Saya rasa cukup sekian, Pak. Ini sebenarnya pembahasannya banyak sekali, tapi tidak ada masalah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk hadis ke-32. Berarti bunuh beta lanjut ya. Artinya memang sudah habis pembahasannya saja, sedikit lagi, tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم وعظيم
سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والعافية من هذه السيارة خاصة ومن سيارات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رحمن، اهدنا الصراط المستقيم يا غفور، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والربا والطاعون والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله وسلم على النبي. Terima kasih.